Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi sembuh dari anxiety dan psikosomatis berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda sekalian? Saya tetap mendoakan semoga Anda semua dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan segera lepas dari cengkraman anxiety maupun psikosomatis. Oke, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai sensasi keliengan, sempoyongan, mau pingsan tetapi tidak pernah pingsan. Karena apa? Sensasi-sensasi tersebut itu yang mendominasi saya, dan hampir tiap hari saya merasakan itu. Saya paham kalau Anda merasakan itu, saya paham ya. Saya sangat paham sekali. Sensasi yang lain itu sudah bisa saya kendalikan, sudah bisa saya hilangkan. Misalnya deg-degan, terus napas pendek, terus takut mati, tidak bisa tidur, keringat dingin, dan semualah sensasi-sensasi itu bisa saya hilangkan. Tetapi sempoyongan, keliengan, mau pingsan tapi tidak pernah pingsan, itu bandel sekali. Itu kenapa? Sampai-sampai saya mengadakan penyelidikan terhadap diri saya, dan saya berani yang namanya uji coba terhadap badan saya. Saya sudah ke dokter mata, katanya orang, oh paling itu sar matanya atau bagaimana. Saya dokter spesialis mata menyatakan, ya nggak ada apa-apa dengan mata saya, cuma emang saya silinder. Terus ke dokter saraf, itu sudah semua menyatakan baik-baik saja. Tetapi sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan tapi tidak pernah pingsan masih saya rasakan. Nah, ini yang membuat saya cemas. Kadang kalau saya tidak merasakan sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan, itu nyaman hati saya. Kayak saya itu kayak sudah sehat begitu. Rasanya itu sudah sembuh. Tetapi setelah kadang 3 hari itu muncul lagi sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan. Akhirnya itu yang membuat saya cemas. Jadi untuk melawan sensasi sempoyongan, keliengan, mau pingsan, itu memang harus ada ilmunya ya, ada trik-trik khusus. Saya sudah mempelajari trik-trik itu karena saya berani uji coba terhadap diri saya begitu. Sekarang saatnya ilmu itu saya tularkan ke Anda semua. Sebelum Anda melawan yang namanya sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan, Anda harus punya modal, yaitu apa? Percaya diri dulu. Modalnya percaya diri dan berani begitu. Kalau rasa percaya diri, keberanian itu sudah tidak ada, saya yakin untuk melawannya itu ragu-ragu begitu. Padahal untuk melawan itu dibutuhkan yang namanya percaya diri. Jadi timbulkan rasa percaya diri dulu ya. Kalau Anda sudah melakukan yang namanya meditasi, olah nafas, istighfar, zikir tiap hari, saya yakin nanti akan terbentuk di hati Anda. Pikiran dan hati Anda itu hanya Allah. Semua itu hanya Allah. Apapun yang terjadi di diri kita, serahkan sama Allah. Yaitu setelah kita yang namanya ikhtiar dan doa. Ya pokoknya apa yang akan terjadi pada diri kita, sudah serahkan sama Allah. Kalau itu sudah muncul, akhirnya Anda akan percaya diri. Karena apa? Anda pasti punya pikiran begini, oh saya kan masih punya Allah, kenapa saya harus takut? Saya harus percaya diri. Nah gitu ya, modal pertama Anda harus ada rasa percaya diri dan keberanian. Yang pertama saya lakukan adalah saat sempoyongan, keliengan itu datang ya, misalnya kita keluar rumah, sempoyongan, keliengan itu datang, Anda tidak boleh yang namanya pulang ke rumah. Sudah, Anda bisa mengambil tempat duduk, rileks saja dulu ya. Rileks, atur napas. Setelah beberapa menit, Anda lanjutkan.
Anda lanjutkan, mungkin perjalanan kemana Anda lanjutkan. Jangan Anda pulang. Kalau Anda pulang, nanti selamanya Anda akan begitu terus. Karena itu sudah saya coba. Saat sensasi keliengan, sempoyongan mau pingsan itu datang, saya pulang ke rumah. Dan selamanya begitu terus. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya untuk saya coba bagaimana kalau misalnya sensasi sempoyongan keliengan ini datang. Nah, saya coba yaitu kalau saya keluar rumah, sensasi itu datang, saya tidak mau pulang. Saya tetap di tempat di mana saya berada begitu. Sambil rileks gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita tidur, ya, berbaring, saya yakin keliengan sempoyongan itu Anda rasakan seperti di kapal. Seperti di kapal. Saya tahu, saya paham itu. Nah, saat saya tidur, saya merasakan sensasi tersebut. Saya tetap yang namanya rileks. Ya. Rileks, pikiran saya tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Tidak mau berpikir yang nanti bagaimana kalau gini, kok saya begini, kok begini. Saya tidak mau begitu. Saya biasakan rileks saja. Rileks sambil saya, ya biasa. Kalau Anda Muslim, silakan istighfar, zikir. Itu Anda lakukan terus sambil atur napas. Kalau Anda non-Muslim, ya sesuai dengan agama Anda masing-masing gitu. Itu caranya kalau di tempat tidur, ya. Terus saya memberanikan lagi, yaitu namanya pagi saya sudah bangun, setelah sholat subuh saya jalan kaki. Pada saat jalan kaki itu, sensasi itu justru malah bertubi-tubi datang, ya. Sempoyongan, keliengan, mau pingsan. Tetapi tidak pernah pingsan. Nah, itu modal saya, berarti saya sehat saja. Nah, pada saat saya jalan kaki, sensasi itu datang, saya tidak mau pulang. Yang dulunya, saya jalan kaki, kalau sempoyongan itu datang, keliengan itu datang, saya pulang. Nah, itu tidak boleh untuk Anda, ya. Anda harus tetap lanjutkan jalan kaki. Walaupun misalnya pertama dimulai dari 100 meter. 100 meter, pulang lagi. Nah, besok diulangi lagi 100 meter, pulang lagi. Ditambah dengan sore hari. Nah, jalan kaki sore hari. Setelah asar atau kalau di tempat saya itu dulu saya pukul 16.30 atau setengah 5 waktu Indonesia Barat sore itu, ya, saya mulai jalan kaki. Jaraknya saya tambah lagi, ya, saya tambah hari demi hari, jarak saya tambah. Walaupun sensasi itu datang, saya tetap cuek, saya hiraukan, saya tetap membangkitkan diri saya. Oh, nggak apa-apa, saya cuek aja, nggak apa-apa, saya yakin nggak apa-apa begitu. Terus saya lanjutkan jalan kaki terus. Hari demi hari saya tambah jaraknya, saya tambah jaraknya, saya tambah jaraknya, akhirnya sudah bisa mencapai 2 km. Dan setelah itu, sensasi-sensasi itu akhirnya terbiasa, ya. Maksudnya dalam hal ini terbiasa, ya biasa saja begitu. Ada sensasi itu datang sedikit, tapi saya bisa mengendalikan begitu. Karena dengan adanya tadi, rasa tekad untuk melawan itu, ya. Begitu. Terus sampai berbulan-bulan saya lakukan itu. Sensasi itu datang tetapi tidak tiap hari, mungkin dalam seminggu itu sekali begitu. Datang sekali, tapi terkendali begitu, terkendali karena sudah melawannya saya. Gitu. Nah, setelah itu saya beranikan untuk bersepeda. Nah, saya bersepeda, saya beranikan. Saya tidak boleh memikirkan, wah nanti kalau saya pingsan di jalan siapa yang nolong saya, terus nanti kalau begini bagaimana. Saya tidak mau berpikir itu, walaupun susah, tetapi ya itu harus saya lupakan bagaimana cara saya begitu. Saya mengayuh sepeda itu sambil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah, begitu aja terus. 1 kilo saya balik, muter, ulang.
Dan hari demi hari saya sampai kuat 5 km bersepeda, dan sensasi itu paling terasa blik, tapi bisa saya kendalikan. Dan itu saya lakukan berbulan-bulan ya. Kalau nggak salah 4 bulan lamanya saya bisa menghilangkan sensasi sempoyongan, keliengan, mau pingsan itu. Kalau nggak salah 4 bulan, karena dulu nggak saya hitung sih, saya nggak menghitung, jadi mohon maaf. Ya kira-kira 4 bulan lah saya bisa menghilangkan sensasi itu. Selama 4 bulan itu ya, saya sudah berani lari-lari kecil. Dan anehnya sensasi itu kadang saya ingin, kok nggak muncul ya, begitu. Malah saya harapkan ingin muncul, saya ingin melawan, tetapi nggak muncul begitu. Ya alhamdulillah, apa ini saya sembuh ya, apa ini saya sudah sembuh. Ya sudah, kalau memang saya sudah berkeyakinan kalau saya sembuh, saya akhirnya memberanikan diri kemana-mana, nyetir mobil sendiri. Yang dulunya saya nggak berani saya nyetir mobil, saya berlatih nyetir mobil sendiri. Dan sensasi itu datangnya kalau mobil itu berhenti begitu. Kalau mobil berhenti itu sensasi itu datang, tetapi terkendali begitu. Dan sampai sekarang sudah nggak terasa lagi ya. Ya, penyembuhan memang perlu kesabaran ya. Sabar, memang harus sabar. Kalau Anda ingin cepat sembuh ya, mengharapkan wah target saya berapa bulan ini saya harus sembuh, itu nggak bisa ya. Karena menyembuhkan penyakit, apalagi sakit pikiran, itu tidak seperti hitungan matematika 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Tetapi kalau menghilangkan sensasi itu, 1 tambah 1 bisa jadi 4, 2 tambah 2 bisa jadi 8 begitu. Karena menyembuhkan sakit, dan apalagi sakit pikiran, itu tidak ada ilmu pasti. Jadi Anda harus bersabar intinya. Nah begitu. Mulai sekarang beranikan untuk jalan kaki, beranikan untuk melawan rasa itu, dan beranikan diri untuk cuek. Walaupun susah, tetapi kalau saya bisa, saya yakin Anda bisa, karena setiap manusia itu diberi kemampuan oleh Allah ya. Sebenarnya kemampuan saya sama Anda semua itu sama untuk melawan itu ya, tapi tergantung niat dan tekad Anda begitu. Yang penting juga itu adalah kekuatan batin itu sudah Anda timbulkan. Mulai sekarang beranikan untuk melawan itu ya, beranikan. Jangan Anda ragu-ragu. Timbulkan rasa percaya diri di dalam hati Anda. Belajar untuk cuek. Cuek dalam hal ini adalah cuek dengan sensasi yang kita rasakan. Anda tidak akan kenapa-napa. Saya mencoba jalan nggak pernah pingsan. Kalau sempoyongan, keliengan mau pingsan. Kalau fisik sudah sakit, pasti pingsan, pasti jatuh. Ternyata tidak. Itu hanya ya ilusi-ilusi yang ditimbulkan dari rasa takut kita. Gitu. Tetap semangat ya, jangan kendor. Saatnya Anda lawan itu, ya, melawan. Jangan berdamai dengan kesakitan, kesengsaraan ya. Kalau berdamai dengan keadaan, oke lah. Kalau sudah keadaan saya begini, ya udahlah keadaan saya begini. Tetapi Anda harus melawan sensasi-sensasi tersebut. Kalau memang apa yang saya utarakan ini beda dengan channel-channel yang lain, kenapa saya melawan, tidak berkompromi dengan sakit itu? Karena saya damai dengan sakit itu makin menjadi, ya udah, saya coba untuk melawannya. Ya, akhirnya ya alhamdulillah dengan izin Allah saya diberi kesembuhan, sudah berani apel, berdiri lama sekali itu sudah berani. Kalau saya dulu berdiri terasa di kapal gitu. Ya nanti kalau ada yang saya ingin membahas apa, tinggalkan di kolom komen, akan saya bahas. Tetapi sekali lagi itu berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya alami. Karena begini, orang yang pernah alami itu pasti dia memahami begitu ya. Kalau orang lain gak bakal memahami kalau belum merasakan anxiety, saya yakin. Ya mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.